Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu di Injil Yohanes bab 2. Tapi sebelum itu saya percaya, I want to declare and decree, supaya hari ini hidupmu diubah, hari ini engkau diperbaharui. Dan saya percaya apa yang Anda pelajari dari video ini pasti menjadi benih dalam hidupmu untuk berbuah di masa hadapan. Jadi saya percaya hari ini ada 7 perkara penting, 7 pengertian Alkitab yang penting dari Injil Yohanes bab 2 ayat pertama sehingga ayat yang ke-12. Oke? Pertama sehingga yang ke-11. Mari kita mulakan. Ambil Alkitab Anda, ambil buku nota Anda, dan tulislah nota Anda pada hari ini supaya Anda tidak mensia-siakan waktu yang ada. Kita kena belajar bersungguh-sungguh firman Tuhan. Jadi yang pertama, ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, ada 7 pengertian yang sangat penting. Yang pertama adalah misi penginjilan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat ayatnya pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kita lihat sebagai seorang penginjil, kita ada misi penginjilan yang datang dari Tuhan. Oleh itu kita kena dipimpin Roh Kudus. Tapi kita kena sedia tahu bahwa di saat Roh Kudus pimpin kita, tidak semestinya kita berdiam diri berdoa di bilik sahaja, baca Alkitab, berdoa di bilik seorang diri. Tidak semestinya seperti itu. Sebab bila kita dipimpin Roh Kudus seperti mana Yesus dipimpin, Yesus juga dipimpin ke padang gurun untuk berdoa puasa bersendirian. Ada waktunya Yesus dibawa untuk melakukan mujizat di hadapan ramai orang. Dan sekarang ini kita lihat Yesus juga boleh berada di jamuan kawin seperti ini. Tetapi dengan syaratnya, bila kita dipimpin Roh Kudus, kita pergi ke jamuan yang besar di mana ada ramai orang selalunya. Dan ternyata Tuhan mau pakai kita menjadi terang. Bukan kita ikut orang, bukan kita ikut sifat orang di dalam majelis itu, bukan kita ikut apa yang orang di majelis itu lakukan, tapi kita datang bawa terang Tuhan kepada yang lain. Ini misi penginjilan dari surga. Jadi oleh itu kita kena tahu, dimanapun Tuhan hantar engkau harus sentiasa bersedia, sama ada untuk disendirikan, untuk mempelajari lebih firman Tuhan, dan waktunya untuk menginjil, sama ada kurang orang, ramai orang, kita perlu persediaan setiap waktu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah iman. Iman, oke? Tulis ini iman. Yang kedua. So kita lihat di sini iman. Dari ayat yang ketiga itu sampai ayat keempat saya baca. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Oke? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Di sini kita lihat, Maria tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia tahu Yesus boleh lakukan sesuatu untuk membantu keluarga atau pasangan kawin itu supaya anggurnya mencukupi. Dia tahu bahwa Yesus boleh lakukan sesuatu. Jadi bagaimana? Jadi bila dia melihat Yesus, dia membawa masalahnya kepada Yesus. Dia tak tahu pun, dia tak pernah kata, Yesus kau kena buatkan air menjadi anggur. Ataupun dia tak pernah kata pun, Yesus mungkin kau perlu pergi beli anggur dan bawa ke sini. Dia tak pernah memberi cadangannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya cara Tuhan itu yang terbaik. Oleh itu, bila kita bawa masalah kita kepada Tuhan, kita seperti Maria, bawa masalahmu dan percaya bahwa Tuhan ada caranya untuk selesaikan. Bila kita lihat cara kita itu tidak menjadi, ada cara lain yang akan menjadi. Karena Tuhan sentiasa bekerja dengan caranya sendiri. Kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Di saat kita bawa masalah kita kepada Tuhan, kita sebenarnya bawa diri kita kepada Tuhan untuk mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Oleh itu sambil kita menunggu pekerjaannya, kita tidak berdiam diri, kita kena lakukan sesuatu, ya. Haleluya. Tapi yang kita lihat dari sifat Maria ini, bila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tahu Dia boleh lakukan apa saja. Kita serahkan kepada Dia, kita percaya, terus percaya. Walaupun Yesus jawabannya kepada Maria seperti, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tapi Maria tetap percaya. Haleluya, puji Tuhan. So kita lihat ini yang kedua. Yang pertama tadi misi penginjilan dipimpin Roh Kudus. Yang kedua iman kita.
Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah tindakan iman. Oke, tulis ini, tindakan iman. Kita lihat ayat yang kelima di sana ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini tindakan Maria. Maria tahu bahwa iman tanpa tindakan adalah mati. Semua kita tahu, Injil Yakobus sedang mengajar kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita kena tahu di sini, apabila Maria seorang yang beriman, dia kena ada tindakan iman. Kalau tidak, imannya itu mati. Apakah tindakannya? Dia beritahu para pelayan di sana, lakukanlah apa yang Yesus mau kamu lakukan. Karena dia tahu. Dia mulakan tindakan iman. Jadi, bila kita membawa masalah kita kepada Tuhan, kita jangan hanya tidur dan tunggu Tuhan bekerja. Akhirnya, bila tidak ada apa-apa yang kamu lihat terjadi menurut kehendakmu, kau menyalahkan Tuhan, kau menyalahkan orang lain, kau menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya itu tidak benar. Sebab yang benar adalah bila engkau beriman, kau harus mula tindakan imanmu. Wait upon the Lord bukan bermaksud kita menunggu waktu Tuhan itu, bukan bermaksud kita tidur. Menunggu waktu Tuhan itu, menunggu sehingga Tuhan melihat kita layak. Paham? Jadi bila kita menunggu, maksudnya kita harus bertumbuh pengertian dan mengenal Dia dengan lebih dalam lagi, sehingga dari pengetahuan iman kita bertumbuh dengan mendengar firman Tuhan, dengan mendalami firman Tuhan, iman kita bertumbuh, maka semakin iman kita itu menjadi matang, kita layak untuk dapat perkara yang lebih besar daripada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Kita jangan menunggu hanya tidur di rumah saja, kita menunggu dengan mendalaminya, mengerti siapa Dia, karena kita bawa masalah kita kepada Dia. Ini tindakan kita. Dan begitu juga dengan Maria. Bila dia letak imannya bahwa Yesus boleh lakukan sesuatu, dia bertindak. Walaupun Yesus kata, waktuku belum tiba, tapi dia bertindak. Tindakan imannya adalah dia kata kepada para pelayan itu, lakukan apa yang Yesus mau kamu lakukan. Oke, jadi tindakan iman harus ada. So kita pergi yang keempat. Yang keempat adalah kebersihan dan kekudusan. Kebersihan dan kekudusan. So kita lihat ayat yang ke-6 hingga ke-9. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ya. 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi kita lihat sampai ayat ke-9 ya. Sampai ayat ke-9 itu. Ya. Jadi di sini kita lihat adat orang Yahudi itu apa? Mereka ada tempayan. Oke. Di situ ada 6 tempayan, dan setiap tempayan itu boleh isinya 2-3 buyung. It could be 20 ke 30 gallon seperti itu ya. Jadi tempayan ini besar. Jadi ada 6 tempayan. Kenapa mereka sediakan tempayan di waktu majelis? Sebab ini adalah adat tradisi orang Yahudi, di mana mereka percaya bahwa kalau kita keluar, kita akan sentuh banyak barang di luar sana. Jadi tangan kita akan kotor. So kita balik ke rumah, sebelum kita makan apa semua, sebelum masuk rumah kita cuci tangan. Begitu juga dengan kaki. Jadi air pembersihan disediakan. Air pembersihan ini bukan air untuk diminum. Air yang diletakkan untuk mencuci tangan dan kaki supaya bersih. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi adat orang Yahudi ini, tradisi orang Yahudi ini adalah satu tradisi yang baik, yang hikmat, yang dipimpin oleh Tuhan, supaya kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan kita masuk, kalau kita lihat dari segi, kalau kita tahu ini hikmat daripada Tuhan yang berikan kepada orang Yahudi, sampai sekarang kita pun amalkan perkara yang sama. Kita jaga kebersihan kita, tapi kita masuk ke alam spiritual, karena Tuhan mau kita hidup dalam roh dan kebenaran. So bagaimana pula dengan kehidupan rohanimu? Kehidupan rohanimu harus engkau tahu. Dalam Injil Matius, Yesus ada mengajar kita bahwa ampunilah dosa kami seperti mana kami mengampuni dosa orang lain, dalam doa Bapa yang di surga itu ya. Jadi mengampuni dosa itu adalah suatu yang sangat penting sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, sebelum kita lebih waktu dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau
kita juga menjaga kebersihan, yaitu jaga kekudusan kita. Kekudusan kita. Kita hanya kudus apabila kita bertobat dalam nama Yesus, karena yang menguduskan kita, yang menyucikan kita itu adalah hanya darah Yesus. Atas nama lain tidak ada, atas agama tidak ada, atas tradisi nenek moyang semua tak ada, atas roh-roh lain tidak ada. Hanya darah Yesus yang menyucikan kita dalam nama Yesus. Bila kita suci, itu namanya kita dikuduskan. Lalu kita layak untuk menerima Roh Kudus. Dengan menerima Roh Kudus, kita akan dipimpin Roh Kudus untuk mendalami isi hati Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menginjil, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi untuk hidup rohani, kita kena pastikan yang diri kita seperti mana yang Petrus menulis dalam suratnya, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Ini pesan Tuhan kepada Petrus. Lalu Petrus menulisnya, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi Tuhan mau kita sentiasa kudus. Oleh itu kita janganlah malu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mengaku saja yang kita ini tidak sempurna, lalu bertobat dan Tuhan akan menguduskan kita dengan darahnya. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Itu tentang kebersihan. Oleh itu dari segi kekudusan, ia tidak membabitkan tangan dan kaki lagi, tapi ia membabitkan pikiran dan hatimu. Jadi pikiran Kristus, hati Kristus yang kudus harus ada kepada kita yang menganggap dirimu mengenal Yesus. Sebab setiap orang yang menjadi murid Yesus harus belajar, mendalami dan memahami pikiran dan hati Kristus. Lalu miliki karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saya klaim ini akan terjadi dalam hidupmu. Saya klaim Anda akan sentiasa paham ini dan sentiasa memastikan kekudusan itu adalah suatu yang luar biasa dalam hidup kita semua. Karena tanpa kekudusan, Injil Ibrani menulis tidak ada satu orang pun yang boleh melihat Tuhan. Oke, so kita masuk yang seterusnya, yang kelima yang kita pelajari dari Injil ini. Yang kelima ya, yang kelima adalah kenapa Tuhan yang terakhir. Kalau kita lihat ayat 10 itu ya, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidang anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, jadi di sini kita lihat ya, di sini kita lihat perkara ini sering terjadi, di mana kita gunakan kekuatan sendiri dulu. Bila kita sudah rasa tidak mampu, baru kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Begitu juga yang terjadi pada waktu ini menggambarkan situasi pada masa sekarang. Ramai manusia lebih gunakan kekuatan sendiri dulu. Bila sudah tidak mampu, baru mencari Tuhan. Bila sudah rasa terdesak, baru mencari Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita dari firman ini. Bukankah lebih baik kalau kita mengandalkan Tuhan, supaya jangan tunggu yang terbaik apabila kita sudah tidak mampu. Sehingga kita rasa tidak mampu, barulah kita mau cari Tuhan. Oleh itu kita kena tahu bahwa lebih baik kita mencari Tuhan, supaya kita sentiasa mampu. Karena Tuhan kita Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Jadi kita tidak kekurangan apabila kita mengikut Tuhan. Kita tidak lemah bila kita mengikut Tuhan. Karena Tuhan beserta kita setiap waktu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang seterusnya kita belajar yang keenam ya. Yang keenam kita belajar tentang kuasa Tuhan luar biasa menyertai penginjilnya. Oke, jadi kita lihat ayat yang ke-11 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, murid-murid Yesus sudah sedia maklum bahwa bila Yesus sudah mulai mujizat seperti ini, mereka sudah tahu bahwa Yesus akan pimpin mereka dan mereka akan melihat Yesus melakukan lebih banyak mujizat, karena bagi Yesus tiada yang mustahil. Mereka sudah expect something yang luar biasa terjadi karena ikut Yesus. Dan selepas itu barulah kita tahu bahwa karena kita ikut Yesus dan Yesus telah mati di kayu salib lalu bangkit pada hari ketiga, kita semua layak untuk terima Roh Kudus. Bila Yesus sudah bangkit, kita semua layak untuk terima Roh Kudus. Apa yang Yesus lakukan datang dari kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu ada di dalam kita. Ada di dalam kita.
Jadi Yesus juga pernah berkata, kau boleh lakukan lebih daripada apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa kita tidak dapat lebih dari Tuhan. Bagaimana? Karena Tuhan tidak pernah ada dosa. Kita ini berdosa. Dosa sering menghalang kita untuk dipakai lebih lagi. Itulah bezanya. Oleh itu, setiap manusia yang menghindari dosa, yang tidak berkompromi dengan dosa, dia boleh dipakai dengan luar biasa. Karena itulah kehendak Tuhan. Sungguh pun begitu, mujizat yang Yesus lakukan, tidaklah kita dapat standing seperti dia, seperti menahan angin dan sebagainya. Tapi Yesus kata, kita boleh lakukan lebih daripada itu kalau kita jaga kekudusan. Amin. Jadi kita serahkan kepada Tuhan dalam pelayanan, dan kita tahu bahwa sekiranya ada sesuatu yang memerlukan mujizat di hadapanmu, waktu ada orang sakit, ada orang peka, ada orang bisu datang kepadamu, itulah waktunya kau boleh guna kuasa Tuhan untuk praktis authority di dalam nama Yesus, maka dia akan sembuh seperti mana Paulus, Petrus, Yohanes lakukan. Oke, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi itu yang keenam, kuasa Tuhan menyertai setiap hambanya yang percaya. Haleluya. Jadi yang ketujuh ya, Kapernaum. Yang ketujuh, Kapernaum. Kita lihat ayat yang ke-12 ya, ayat ke-12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Di Kapernaum. Kenapa di Kapernaum? Kapernaum adalah pemulaan pelayanan Yesus Kristus. Yesus memulakan pelayanan di area Galilea itu. Galilea itu besar, tapi kota Kapernaum di sana. Di Kapernaum itu, ya, di Kapernaum itu adalah satu kota di mana menjadi pusat perdagangan. Jadi ada ramai orang di sana, ke sana kemari, ya. Dan di kota itu juga ada ramai pengikut Yesus, ya. Antaranya pembesar-pembesar, ada juga pemungut cukai seperti Matius, ya. Matius itu pemungut cukai, yang memungut cukai di area Kapernaum itu, dia mengikut Yesus, dan ada pembesar-pembesar yang mengikut Yesus berasal dari sana, dari Kapernaum. Dan setelah itu kalau kita lihat, walaupun Yesus mulakan pelayanan di Kapernaum, tapi dia juga pergi ke tempat lain. Tapi pernah ada suatu ketika, kalau Anda lihat dalam Matius 11 ayat 23, Yesus mengutuk Kapernaum. Dia kutuk Kapernaum seperti Sodom dan Gomora, dikatakan malah lebih teruk dari Sodom dan Gomora. Dia kutuk Kapernaum. Kenapa? Karena ramai yang masih engkar, keras hati dan tidak percaya. Maka di sini kita tahu bukan terus terang Yesus mengutuk Kapernaum, tetapi orang yang tidak percaya di Kapernaum. Jadi di sini, kalau Anda orang yang percaya, jangan goyah imanmu, karena orang yang tidak percaya akan menerima kutukan, lalu tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Oleh itu kita semua kena tahu bahwa kita ini jadi milik Tuhan. Majulah bersama Kristus, jangan pernah putus asa, ikut dia. Jauhi dirimu dari segala dosa dan kutukan, dekatkan dirimu dengan kekudusan Tuhan, mengenal dia dengan lebih dalam lagi, melayani dia, dan mulalah beritakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti hidupmu diubah. Saya pasti engkau dibentuk dengan lebih baik pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya percaya Anda diberkati. Mari like and subscribe channel ini, supaya Anda dapat update message-message terbaru daripada Tuhan melalui Injilnya. Kita akan pergi firman Tuhan dengan lebih detail, supaya ianya lebih berkualiti. Kita ingin melahirkan pengikut-pengikut Yesus yang berkualiti melalui teaching-teaching di dalam video ini. Jadi digalakkan Anda subscribe, dan supaya tekan loncengnya supaya Anda diupdate, ya. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan.